الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية الأخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, begitu sempurna dan agungnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah memujinya di dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlakmu sungguh di atas rata-rata. Bahkan sebagian dari para sahabat mengikuti jalan Islam karena terkesan oleh akhlak beliau. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung menerima Islam sebab sudah terpikat dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menawan dan luar biasa itu. Para jamaah rahimakumullah, seorang ulama besar mengatakan, beliau adalah Abdullah bin Mubarak, talabatul adaba salasina sanah wa talabatul ilmi 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilmi. Aku ini belajar adab, belajar sopan santun, belajar akhlak selama 30 tahun, dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Jadi maksudnya adalah, kalau kita ini ingin mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, maka kita wajib belajar sopan santun, belajar tata krama, belajar akhlak sebelum mempelajari ilmu itu sendiri. Jika tidak demikian, maka dikhawatirkan terjadi hal yang demikian. Sebagian dari pendakwah kita atau bahkan ulama-ulama kita ketika menyampaikan tausiah, isinya justru bernada keras, mencaci, menghina, membid'ahkan, bahkan ada yang mengkafirkan golongan yang lainnya, bersebab karena perbedaan fikih atau hanya sekedar perbedaan pilihan politik. Sebab hal ini tidak didasari oleh akhlak. Para jamaah sekalian, oleh sebab itu, jika kita mengikuti sebuah majelis, maka ketika kita merasa semakin lebih baik, semakin merendahkan orang lain, semakin menyalahkan orang lain, yang hal-hal itu menuju kepada kata-kata
ana khairum minhum. Aku lebih baik daripada mereka. Dan ini adalah kata-kata iblis ketika ditegur oleh Allah bersebab tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu, bahwa saya ini lebih baik daripada Adam. Maka apabila kita merasa yang demikian, maka tinggalkan majelis ilmu tersebut. Sebab majelis ilmu, majelis taklim seharusnya membawa kita menuju ke kata-kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, sesungguhnya kami ini zalim kepada diri kami sendiri. Andaikan Engkau tidak mengampuni, maka sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang merugi. Inilah kata-kata daripada Nabi kita Adam alaihissalam ketika melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, ketika kita mengikuti majelis taklim yang justru kita merasa lebih tinggi daripada yang lain, menyalahkan yang lain, merasa lebih hebat daripada yang lain, maka majelis tersebut seyogyanya kita tinggalkan. Kita mencari majelis yang justru di dalam situ kita merasa semakin rendah, semakin tawadu dan semakin tawadu. Para jamaah sekalian, sungguh kata-kata yang mulia, kata-kata yang lembut menjadi salah satu tanda di antara tanda-tanda iman kita. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang terkenal, ketika dihujat oleh rakyatnya dengan kata-kata yang kasar, maka beliau mengatakan, apakah saya ini sudah sebejat Fir'aun? Apakah saya ini sudah sejahat Fir'aun? Dan engkau sudah sesoleh Nabi Musa, sehingga kata-katamu begitu kasar kepadaku. Padahal Musa saja ketika disuruh mendakwai Fir'aun, Allah berpesan dengan kata-kata qaulan layyina. Berkatalah wahai Musa kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini menjadi indikasi, menjadi tanda bahwa akhlak seseorang itu merupakan wujud daripada iman seseorang. Maka ketika ada orang yang berakhlak jelek, kata-katanya jelek, maka sebenarnya dia belum mempunyai iman yang sempurna. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, marilah kita selalu memperbaiki diri untuk berkata-kata yang baik, yang lembut, dan apabila tidak bisa demikian, lebih baik kita diam. Maka sebagai bahan renungan, marilah kita lihat bagaimana pendahulu-pendahulu kita ketika bersikap kepada orang atau golongan yang berbeda dengannya. Ketika selesai perang Ahzab atau perang Khandaq itu, pasukan muslimin bergegas menuju ke Bani Quraidah bersebab pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Maka Nabi berpesan kepada tentara ini, kalian jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah pasukan ini, dan sesampainya di tengah perjalanan, belum lagi sampai di Bani Quraidah, ternyata waktu asar sudah mau habis. Maka mereka saling berbantahan. Yang satu kelompok mengatakan, kita sholat asar di perjalanan sebab waktunya sudah mau habis. Sementara yang kelompok lain mengatakan, kita ini disuruh sholat asar oleh Rasulullah ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Maka dua kelompok ini tidak bisa mencapai kesepakatan. Akhirnya yang satu kelompok sholat di perjalanan dan kelompok yang lainnya kemudian sholat di Bani Quraidah. Dan waktunya adalah setelah sholat Isya. Para jamaah sekalian, maka ketika Nabi sudah sampai di Bani Quraidah, kedua kelompok ini saling melaporkan
wahai Rasulullah, kelompok yang sana itu telah mendurhakai perintahmu, sebab perintahmu menyuruh untuk sholat di Bani Quraidah, tetapi justru mereka sholat di tengah perjalanan. Sementara kelompok yang satu mengatakan, daripada mereka ya Rasulullah, mereka itu sholat asar, tetapi waktunya setelah sholat isya. Maka apa komentar Nabi? Nabi mengatakan, ma haraj, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Kalian telah memenuhi perintahku, maka pahala besar bagi kalian berdua. Itulah komentar Nabi. Maka para jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita mempertajam perbedaan tentang masalah fikih, apalagi perbedaan tentang masalah politik. Maka sebagai barang renungan lagi, seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah, ini tidak melakukan perayaan Maulid Nabi. Namun apa komentar beliau? Beliau mengatakan, saya tidak melakukan Maulid Nabi, tapi saya meyakini bahwa andaikan ada seseorang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi dengan niat untuk mengagungkan Nabi, dengan niat untuk membesarkan nama Nabi, maka sesungguhnya pahala besar baginya. Itulah kata-kata mulia yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Dan para jamaah sekalian, kita ambil contoh satu lagi. Salah satu daripada murid Kiai Hasyim Asy'ari yang notabene adalah pendiri NU, itu kemudian diutus oleh beliau untuk berguru kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang notabene adalah pendiri Muhammadiyah. Maka beberapa saat kemudian santri ini pulang ke Jombang dan mengatakan, nuwun sewu Yai, Yai Haji Ahmad Dahlan menika sesat sebab ajarannya tidak sama dengan kita. Lalu apa komentar daripada Kiai Hasyim Asy'ari? Beliau mengatakan, sesat bagaimana? Itu adalah saudaraku. Kita sama-sama belajar dari Madura, dari Bangkalan, kemudian Semarang, dan sampai ke Mekah. Kita ini gurunya sama. Kok kamu bilang sesat? Kembali kamu. Maka akhirnya santri ini kembali dan menetap di Jogja, dan akhirnya menjadi salah satu daripada pemimpin Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Para jamaah sekalian, itulah contoh-contoh yang indah, contoh-contoh yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, mampu mengambil contoh akhlak-akhlak daripada pendahulu-pendahulu kita, dan semoga Allah selalu mengkaruniakan akhlak yang luhur kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrat ibadihis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.